semuanya, kembali lagi di Aksioma Podcast. Waduh, udah merasa berjalan selama berapa bulan? Berbulan, belum minggu sih ya, minggu. 6 episode berarti seminggu sekali, berarti sebulan. Sebulan lebih lah ya. Gimana Mus kabarnya Mus? Basa-basi sekali Andre. Ya enggak. Kan kadang kita nggak tahu, kita jarang ketemu. Ya alhamdulillah. Tiba-tiba. Alhamdulillah masih sehat kan. Sehat. Oke Mus, kali ini kemarin lu kayaknya gue ngeliat beli sesuatu, emang lu gajinya banyak nih. Gaji sih banyak. Gue agak-agak, emang lu nggak boros gitu Mas? Wah, enggak boros gitu. Gimana dong lu menyikapi hal-hal itu, emang udah manage gitu mau beli barang? Tidak pernah besar tiang besar pasak dibanding tiang. Besar pasak dan ya, tiang. Gak pernah. Lu kadang suka mikir gak sih, wah anjir gue beli barang-barang nih. Gak pernah. Berarti lu beli barang udah beli aja gitu? Iya. Gak mikirin konsep manajemen gitu? Mikirin. Yang penting butuh. Butuh ya. Tapi ada apa sih kok membahas tentang ini? Emang apa yang mau kali ini kita bahas? Mungkin gue juga sering lihat kayak gue sendiri sih pribadi itu kira-kira kalau misalnya beli ini rugi anjir. Kok kira-kira nanti gue kedepannya bakal megang duit segitu lagi atau enggak? Malah ntar kalau misalnya gue beli ini, duit gue yang ini bakalan cukup gak nih buat masa depan untuk jadi soal manajemen si diri ekonomi lah ya. Oke. Kali ini kita akan bahas itu tentang manajemen si ekonomi. Asik. Ini fakultas lo, di jurusan lo kan, jurusan ekonomi. Iya, kebetulan gue anak akuntansi. Asik. Ekonomi keseharian lo gimana Mas? Asik, audit promosi. Gila sombong banget gue. Nggak tahu aja dia. Lu keseharian lo gimana? Keseharian gue apa maksudnya? Keseharian lo, perekonomian lo gimana? Apalagi lo udah kerja, kalau gue belum kerja. Apalagi gue masih down. Biasa aja sih. Paling kebutuhan gue cuma buat jajan. Terus? Udah. Ada nggak yang pengen lu mauin gitu? Motor paling gue. Buat dandanin motor. Dandanin motor gue lumayan banyak. Apanya? Ngeluarin duitnya. Jadi lu harus kerja ekstra kan? Iya, ya percuma juga kerja ekstra kalau emang tetapnya dapat uang segitu ya. Ngapain sih rajin-rajin amat? Iya. Jadi yang penting ya secukupnya aja ya, buat bersyukur juga kan ya. Iya, semuanya kan secukupnya aja. Oke, kita pertama Tadi udah kan sudut pandang kita. Wah gila, bahasa basinya nggak terasa. Tiba-tiba udah masuk aja. Keren. Udah masuk kedua kan. Sekarang ketiga, kebutuhan anak muda sebenarnya. Wah, lu deh kebutuhan anak muda. Nah ini Bos, kadang juga banyak ya. Kayak gue sendiri kadang gue pengen beli sepatu, gue pengen beli jaket, gue pengen celana. Cuman apa? Duitnya ada nggak? Jadi faktor keinginan nih ada, gue pengen minjem, gue pengen ini. Tapi sebaliknya kalau misalnya untuk kebutuhan, untuk keinginan tapi minjem, sebenarnya jangan deh. Enggak lah. Kalau misalnya kayak kebutuhan, kayak ya misal kebutuhan mepet, minjem juga paling minjem sama saudara atau minjem sama teman aja. Maksudnya ya untuk meminimalisir hal-hal yang nggak diinginkan lah. Itu aja kadang juga sering masih nggak enakan juga kitanya kan minjem gitu. Kalau dari lu gimana? Kalau menurut gua sih kebutuhan anak remaja ya. Sebenarnya kalau usia kayak masih SMA misalkan, kebutuhan paling bangsa-bangsa untuk sekolah atau untuk jajan-jajan. Dan kalau anak udah 20 tahunan itu kalau belum berkeluarga ya kebutuhan buat diri sendiri doang, paling jajan aja sih sebenarnya. Cuman sekarang yang jadi permasalahan adalah keinginan yang terlalu mengikuti lingkungan. Kayak misalkan kalau misalkan lingkungan kita dari lingkungan orang-orang yang hype, misalkan yang memang latar belakang ekonomi keluarganya juga besar lah, katakanlah kaya gitu kan. Nah itu kan mereka mungkin mudah untuk istilahnya dapat uang itu kan mudah. Jadi untuk cuma kan untuk yang pas-pasan, misalkan ekonomi pas-pasan itu kan pada akhirnya dia harus nyandingin teman-temannya untuk masalah jajan-jajan kayak gitu, akhirnya malah ngerepotin orang tua atau buang-buang duit segala macem gitu kan. Pokoknya yang anak muda nih pesan ntar aja deh, jangan sekarang pesannya, nggak boleh, nanti aja ada jadi ya balik lagi faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi sih ya, kayak misalnya pilih-pilih teman, jadi takutnya nanti
terbawa suasana lingkungan, gue pengen beli. Kita ngiranya itu kebutuhan, padahal itu cuma keinginan doang kayak cuman buat ya lah udah gitu aja. Maksudnya pilih-pilih teman untuk apa namanya, pilih teman itu juga baik lah, karena ya satu lagi itu takutnya nanti ke bawah, terus habis itu teman-teman yang misal punya barang-barang branded atau apa terus kita ngikutin, tapi karena kita nggak mampu jadinya malah pinjam sana sini kan, nggak ini juga nggak bagus juga gitu kan. Pinter-pinter milih-milih teman, takutnya nanti kita ke bawah dari segi ya kayak ekonomi gini. Kalau misalnya kita nggak kuat untuk apa namanya, kalau misal kita nggak kuat untuk bawa atau kita nggak kuat untuk memanage ekonomi di lingkungan itu ya, di lingkungan teman-teman itu ya sebaiknya ya jangan itu aja, takutnya jadi toksik juga kan. Sadar diri kita ya udah sadar diri aja. Lanjut weekend yuk makan pesut. Yuk lanjut pesut ya. Kesulitan memenuhi kebutuhan dan cara mengatasinya. Wah ini nih sebenarnya sih kalau kesulitan memenuhi kebutuhan, kalau memenuhi kebutuhan sebenarnya sih ya balik lagi planning ya. Planning misal dalam bulan ini dapat pemasukan berapa, terus apa yang mau dikeluarin sebagai kebutuhan. Kayak kalau misalnya rumah tangga kan ya ini kan cuma basicnya aja ya. Kalau rumah tangga paling kayak bayar listrik, bayar air, terus buat makan, transportasi. Tapi kalau untuk yang usia-usia kita sih kayaknya belum ya. Ya sebenarnya usia-usia kita juga udah bisa mikirin kayak misal kita mau ngasih ke orang tua berapa gitu kan. Misal udah kerja gitu kan, terus habis itu kita buat nyisihin nabung berapa, buat jajan pun ada kita planning. Sebulan misal kita jajan 200.000 gitu. Misal gitu kan, misal gaji kita kayak UMR misal 4 berapa sih? 43 ya? Tergantung. Misal 4 ke atas lah atau di bawah 5-an masih gitu kan. Kita planning. 4 ke atas di bawah 5. Berarti di setengah ya. Di atas di bawah 5. Iya, kisaran UMR kan, sekitar itu mungkin. Berarti 45. Iya, sekitar. Remet tuh. Iya, remet. Iya. 45 remet ya, Rom. Nilainya ya. Nah, jadi jadi di sekitar di range gaji-gaji segitu ya sebenarnya. Emang kita kadang juga pengen gitu kan, kayak gue pengen ini itu, cuman ya di planning juga untuk ingin apa namanya hal yang kita inginkan, misal harganya berapa ya ditabung dulu, terus disisihin untuk kebutuhan kita gitu sih. Sama cara mengatasinya itu di planning. Iya, memang dan yang paling penting adalah membedakan kebutuhan dan keinginan gitu. Di planning untuk apa aja gitu kebutuhan. Usia kita tuh kira-kira butuhnya apa aja sih, paling kan cuma jajan. Malah kalau misalnya tuh kan udah umur keinginannya sih yang banyak. Keinginan iya banyak banget. Cuman pengen nurutin keinginan dong. Aku udah punya duit nih, udah bisa nyampe. Bahaya banget gitu, kalau udah termakan gengsi itu. Maksudnya ya udah santai aja dulu. Malah kalau udah punya duit kayak alhamdulillah gue udah punya duit gitu kan. Kayak ya udahlah nih, udah gue planning nih buat tabungan. Makanya penting juga sih ya milih-milih lingkungan nih. Alhamdulillah lingkungan di sini sederhana banget teman-teman gue. Ya walaupun kadang-kadang ada satu suka ngeluarin duit nggak pakai mikir. Kaya banget. Ya kadang-kadang juga pengen jajan-jajan juga ya nggak apa-apa sih, cuma ya di planning aja. Kita sendiri juga sebagai teman juga sering ingetin lu jangan sering-sering jajan ya. Apalagi kalau misalnya masih nongkrong ya, masih sendiri lah. Bukan masih minta duit sama orang tua tuh, kadang teman-teman gue banyak yang masih kuliah. Iya, maksudnya itu juga jangan sering-sering lah gitu ya. Kita yang ngobrol-ngobrol aja biasa gitu, ngomongin apa sih gitu, daripada ngobrol saat makan ini makan ya. Makanya kita salah satunya juga bikin ini biar ada pemasukan juga buat kita. Tolonglah disebarluaskan ya. Buat yang nonton ini tolong di like, di share, dan subscribe, dan jangan lupa disebarluaskan ini. Biar dapat duit. Ini mah apalagi sih tujuannya bikin gini biar kita kaya. Langsung aja ke tips dan saran ya. Gimana nih Mus untuk manage dan berapa menit sih? Ya ini udah mau masuk 10 menit. Oke, tips dan saran ya Mus. Kira-kira gimana? Menurut lo untuk keadaan saat ini gitu, apalagi keadaan saat ini. Kalau menurut gua, wah deket nih nanti nih. Kalau menurut gua untuk ngatur ekonomi sendiri itu, yang pertama harus sadar diri bahwa memang berapa pendapatan kita atau uang masuk kita, entah itu kita bekerja atau entah itu dari orang tua, entah itu dari hasil apapun itu, kita harus perhitungkan berapa pemasukan kita, dan jangan sampai apa yang kita keluarkan itu lebih dari setengah. Pertama tuh. Yang kedua, pendapatan itu. Ya, lebih dari setengah pendapatan. Yang kedua, jangan coba-coba kredit lah. Jangan coba-coba kredit. Apapun itu, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah. Kalaupun memang mau kredit, jangan sampai kreditnya itu lebih dari setengah. Kalau bisa 2,5% lah dari uang lu. Itu tuh kayak zakat tuh.
Iya. Kayak kalau itu kayak gitu. Terus yang ketiga, yang penting lagi adalah pilih-pilih lingkungan, jangan termakan sama gengsi gitu kan. Kalaupun memang lingkungan kita hype-hype dan segala macam ya nggak perlu juga sih kita ngikutin gaya mereka. Berteman sama mereka boleh, tapi nggak mesti ngikutin gaya mereka. Iya betul. Beda, kita kan punya latar belakang ekonomi dan keterbatasan. Iya, nggak usah maksain lah ya. Iya, lebih baik kelihatan miskin sekarang tapi kayaknya nanti daripada kelihatan kaya sekarang tapi nanti kita akan susah tersiap-siap dengan kemiskinan yang membelenggu kita. Dari itu nanti dibikin short video. Gitu aja kali. Dari lu, ada nggak? Dari lu dong. Kalau gue orangnya suka kayak ya kita side plan aja kayak kita bikin plan aja lah, pemasukannya berapa kayak tadi lu bilang kan. Pemasukan berapa, terus habis itu pengen apa dicatat aja. Habis itu wah kira-kira nih nanti ada nggak tabungan, ada nggak sisa. Karena apa? Kita nggak tahu kalau suatu saat kita bakal sakit gitu. Ya itu kan untuk dana tak terduga. Bikin acara aja sponsor ada dana tak terduga kan. Makanya itu kalau misalnya ya untuk sebulan aja di planning aja. Dana untuk misalnya ini untuk kesehatan gue, untuk ini meskipun udah ada asuransi atau apa ya gitu kan. Ya udah kita bikin set plan. Set plan apa sih? Ya pokoknya plan lah. Kok set plan sih? Side plan ya. Side plan. Rencana, pokoknya rencana lah. Oh, rencana cadangan. Rencana udangan. Rencana udangan. Oh, bikin rencana. Plan serep. Plan serep kan ada ban serep. Beda. Ya, nggak dapet lagi. Gue nggak tahu. Punya lagi gimana ini penonton? Ya, jadi ya kita penonton nih. Kita bikin Kita bikin plannya, pendapatan kita selama sebulan berapa, pengeluaran kita selama sebulan yang pasti ya, pengeluaran pasti kayak misalnya bayar air, bayar listrik, itu makan, transport tuh dibikin juga, terus habis itu nyisihin tabungan itu di manage juga lah, diketatin gitu kan. Jadi yang sering juga sekarang pinjol tuh kalau emang lu pada atau kita semua nggak punya duit tuh jangan usah main pinjol lah. Pinjaman online tuh lagi rame sekarang. Iya sih benar. Kasus pinjaman online. Pokoknya gaya sebisanya aja lah. Ya sesuai sama si dompet aja kalau mau gaya. Kalau misalnya mau mencoba kan ada yang para koruptor. Hidup sederhana. Ya, pokoknya kalau misalnya mau minjem ya usahain di planning juga kira-kira bisa bayar atau enggak gitu kan. Habis itu ya minjemnya juga untuk yang yang resmi lah gitu kan. Karena kan mungkin juga ada tahapan yang bisa ngitung-ngitung kita juga kira-kira mampu untuk bayar atau enggak gitu. Kita bijak aja lah sebagai itu kan. Bijak aja gitu kan. Kadang kita juga kebutuhan kan emang suka tak terduga, makanya ya boleh, cuman tapi kita pikirin diri kita kira-kira mampu nggak buat bayarnya lagi atau gitu aja sih, tergantung kebijakan kita. Benar. Oke, cukup ya. Mungkin buat teman-teman juga yang nonton baru, kita nggak ngenalin di awal, kali ini kita pakai set yang baru. Langsung gitu sih. Andre keren nih kalau ngomong. Enggak, lu Kadanta. Oke gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa dukung Arsenal. Ya tetap share, like, and subscribe di channel YouTube Arsenal Podcast. Dan nantikan kami di podcast selanjutnya, dan jangan lupa nonton agar ekonomi kita berkembang. Saya Andriansyah. Saya Mustiko. Pamit undur diri. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Gak butuh uangmu, aku gak butuh hartamu, yang ku butuh hanya cintamu, setulus cintaku padamu. Aku gak mau warisanmu, aku gak mau kekayaanmu, aku mau rasa sayangmu, sesayang aku padamu. Hidup sederhana, gak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara, seperti para koruptor.
seperti para koruptor, seperti para koruptor.